dan memelihara proses. Lanjut kualitas pelayanan. Setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak memiliki kepemilikan apapun. Indikator yang pertama, tangibility. Penampilan kualitas fisik, perlengkapan karena dan komunikasi. Kalau reliability merupakan kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan yang dijanjikan kepada nasabah. Kalau responsiveness adalah kesediaan membantu nasabah dan memberikan jasa dengan cepat. Assurance, pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka dalam menumbuhkan rasa percaya dan keyakinan. Kemudian kalau empati, pemberian perhatian yang bersifat individu kepada nasabah dari perusahaan. Kemudian experiential marketing, pengalaman nyata nasabah terhadap suatu produk, brand, atau service, terhadap penjualan atau sales, dan brand image atau awareness. Indikatornya ada sense, feel, think, act, and then relate. Kemudian ini adalah kerangka pemikiran bahwa customer relationship, kualitas pelayanan, dan experiential marketing itu berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Kemudian metode penelitian. Tepat dan waktu penelitian. Tepat itu di Jalan Riau nomor 36, waktu penelitian dari bulan Agustus 2022 hingga Februari 2023. Populasi nasabah, populasinya adalah semua nasabah existing di BCA KCP Revisi. Sejumlah 7.012 orang. Dan kalau sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Lovett untuk mempersempit populasi sebanyak 120 orang. Nah, kalau sumber data dan teknik, jadi kalau sumber datanya itu dari ada dua. Pertama, data primer, data yang diperoleh secara langsung dari identitas responden, tanggapan responden terhadap customer relationship, kualitas pelayanan, experiential marketing, dan kepuasan nasabah. Kemudian kalau data sekunder diperoleh secara tidak langsung, itu berasal dari arsip-arsip di Bank BCA KCP RBC. Kemudian kalau teknik pengumpulan data itu dari angket, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian teknik analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif, itu ada dibagi dua, analisis karakteristik responden dan analisis tanggapan responden. Ini adalah kategori tanggapan responden. Dari setuju, cukup setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian uji angket itu ada dua. Yang pertama uji validitas menggunakan correct item total correlation. Kemudian uji reliabilitas menggunakan Cron-Batch alpha. Kemudian kalau uji asumsi klasik itu ada tiga. Yang pertama uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua uji heteroskedastisitas menggunakan grafik scatter plot. Uji nilai variance inflation factor atau VIF. Nah, uji kelayakan model, yang pertama ada uji F atau simultan menggunakan nilai F itu lebih besar dari F tabel. Kemudian kalau uji kedua ada uji koefisien determinasi itu menggunakan nilai adjust R2. Kemudian analisis regresi linear berganda, ini adalah rumusnya. Kemudian uji hipotesis atau uji T menggunakan nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Kemudian hasil pengujian. Yang pertama ada uji validitas. Nah, berikut hasil uji validitas variabel kepuasan nasabah. Data dapat dinyatakan valid jika nilai CITC-nya ini lebih besar dari 0,3. Hasil uji validitas variabel customer relationship. Data dinyatakan valid jika nilai CITS-nya lebih besar dari 0,3.
Kemudian hasil uji validitas variabel kepuasan pelayanan. Data dinyatakan valid jika nilai CITC-nya lebih besar dari 0,3. Dan sama juga dengan hasil uji validitas variabel eksperimental marketing. Dapat dilihat dari tabel nilai CITC-nya juga signifikan lebih dari 0,3 sehingga data dinyatakan valid. Kemudian ini hasil uji reliabilitas. Dapat dilihat dari variabel kepuasan nasabah, customer relationship, kualitas pelayanan, experiential marketing, bahwa nilai dari Cronbach's alpha-nya itu lebih dari 0,6. Maka data dapat dinyatakan reliable. Kemudian hasil uji normalitas one sample Kolmogorov Smirnov. Dapat dilihat dari tabel ini, nilai standar residualnya ini lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Kemudian hasil uji multivariatas. Dapat dilihat dari variabel customer relationship, batas panjang eksperimental marketingnya, nilai toleransinya ini kurang dari 1. Kemudian nilai fit-nya juga kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas. Kemudian hasil uji heterokedastisitas. Dari tabel ini kita dapat melihat nilainya ini signifikan lebih besar dari 0,05. Sehingga kesimpulannya tidak terdapat heterokedastisitas. Kemudian ini uji F atau simultan. Yang pertama, HO ini artinya tidak ada pengaruh secara simultan antara customer relationship, kualitas pelayanan, experiential marketing terhadap kepuasan nasabah. Kemudian kalau H1-nya ini artinya terdapat pengaruh secara simultan antara customer relationship, kualitas pelayanan, dan experiential marketing terhadap kepuasan nasabah. Kemudian dari tabel uji F dapat dilihat bahwa nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel dengan nilai signifikan yang lebih kecil dari tingkat signifikan yang telah ditentukan, yaitu 0,0 lebih besar dari 0,5. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh customer relationship, kualitas pelayanan, dan experiential marketing secara bersama-sama terhadap kepuasan nasabah. Maka H1 diterima. Kemudian dapat dilihat dari uji koefisien determinasi. Dapat dilihat dari nilai adjusted score-nya ini 0,835 atau 83,5%. Hal ini menunjukkan bahwa customer relationship atas pelayanan experiential marketing mempengaruhi kepuasan nasabah sebesar 83,5%. Sedangkan 16,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Sudah ya? Belum kok. Kemudian selanjutnya ini adalah hasil pengujian regresi linier berganda. Selanjutnya ini hasil pengujian uji T. Bahwa dapat dilihat dari customer relationship, nilai dan kualitas pelayanan experiential marketing ini bahwa semuanya ini berpengaruh positif signifikan. Kalau customer relationship itu 0,0 lebih besar dari 0,5, kualitas pelayanan 0 lebih besar dari 0,5, experiential marketing 0,4 lebih besar dari 0,5.
Kesimpulannya, bahwa customer relationship atau sebenarnya marketing ini berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di PT Bank Sentral Asia Cabang Deposit Center Pekanbaru. Kemudian untuk customer relationship ini berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan nasabah di PT Bank Sentral Asia Cabang Deposit Center Pekanbaru. Kemudian kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan nasabah di PT Bank Sentral Asia Cabang Deposit Center Pekanbaru. Kemudian experiential marketing juga berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan nasabah di PT Bank Sentral Asia Cabang Deposit Center Pekanbaru. Kemudian saran untuk manajemen perusahaan, upaya yang dapat dilakukan PT BCA Cabang Deposit Center Pekanbaru untuk meningkatkan kepuasan nasabah adalah sebaiknya perusahaan tetap terjaga customer relationship dengan cara meningkatkan kemampuan karyawannya dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi di lapangan agar dapat memberikan solusi yang akurat, tepat, dan cepat kepada nasabah. Sebaiknya perusahaan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengkhususkan karyawan yang dapat membantu nasabah yang mengalami kesulitan setiap saat, dan sebaiknya perusahaan memberikan desain uang yang unik seperti memberikan ruang tunggu bagi ibu yang membawa anak saat sedang bertransaksi. Kalau bagi peneliti, untuk melakukan penelitian lebih lanjut, sebaiknya menambahkan variabel lainnya selain variabel customer relationship, kualitas pelayanan, dan experiential marketing. Selain itu, menambahkan jumlah sampel dan variabel sekiranya dapat lebih menjelaskan juga, menggambarkan lebih detail mengenai kepuasan nasabah. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga maaf jika ada kesalahan kata dalam presentasi saya. Udah selesai kok. Ya, waktunya pas 20 menit ya. Oke, coba balik ke slide yang paling pertama. Paling pertama. Iya, slide yang paling pertama. Ini. Slide yang ada covernya, ya. Yang cover ya kok. Iya. Oke. Kamu Ada masukan. variabel Y-nya, ya, variabel Y kamu kan kepuasan nasabah. Kira-kira Iya. kenapa kamu harus pakai prasurvei untuk menjelaskan kepuasan nasabah itu? Untuk lebih, saya melakukan prasurvei ini untuk lebih meyakinkan fenomenanya kok. Coba kamu tunjukkan prasurveinya tadi. Tadi di slide yang keberapa ada kan prasurveinya? Prasurvei penelitian. Jadi untuk lebih Iya. meyakinkan fenomena dari latar belakang masalah, saya melakukan prasurvei penelitian ini loh. Nampak dari hasil prasurvei ini bahwa pelayanan nasabah di BCA RBC itu belum menunjukkan hasil optimal karena masih banyak nasabah yang masih belum puas dengan pelayanan call center cabang RBC, dan juga masih ada nasabah yang masih belum betul-betul merekomendasikan ke orang-orang yang butuh informasi tentang tabungan di BCA. Kemudian masih banyak juga nasabah yang belum mengajak orang terdekat untuk membuka rekening. Berdasarkan dari Oke. hasil prasurvei penelitian ini disebabkan karena ada beberapa nasabah yang komplain kepada supervisor saya. Komplainnya itu
Misalnya kayak pelayanan kepada nasabahnya itu masih lama dan juga durasi melayani nasabahnya juga masih belum cepat kayak pilih-pilih nasabah gitu. Makanya ada survei ini. Oke, kamu buka di hasil penelitian yang ada uji hipotesisnya. Saya mau lihat dulu. Uji hipotesis. Ya, Heeh. Uji saya nggak ingat halaman hipotesis. berapa. Ada yang Variabel. agak di bawah tadi. Uji hipotesis ya. Hipotesis. Ini kok uji T-nya ya kok. Iya, Uji hipotesisnya bentar ya. Hasil pengujiannya ya kok maksudnya. iya. Coba kamu tampilkan dulu di PPT-nya biar saya baca dulu. Oh, ini pula ya. Oke. Yang ini kok maksudnya uji T-nya. Tunggu ya, soalnya agak lelet ini. Ya, oke. Saya mau tanya, customer Heeh. relationship ini berpengaruh positif ya ke Iya, kepuasan. Artinya apa itu pengaruh positif? berpengaruh positif karena customer relationship ini kan bertujuan untuk membangun relasi jangka panjang terhadap nasabah dan membangun hubungan yang dekat sehingga dari customer relationship inilah tahu apa keinginan dari nasabah tersebut sehingga nasabah akan merasa puas gitu kok. Kemudian dari ketiga variabel X ini, mana yang Mm-mm. memberikan pengaruh paling kuat ke kepuasan? Iya, halo kok. Halo. Ya, dari ketiga variabel X ini, customer Mm. relationship, kualitas pelayanan, experiential marketing, mana yang paling berpengaruh kuat, mana yang paling kuat pengaruhnya ke kepuasan nasabah? Menurut saya sih kualitas pelayanan sih kok lebih berpengaruh positif, lebih signifikan terhadap Berikan kepuasan alasan, nasabah. berikan alasannya. Karena dapat dilihat nilai nilai T ini lebih angkanya lebih besar. Ya, itu jawaban kalau pakai statistik benar, T-nya yang paling besar. Tetapi yang Iya, penguji harapkan adalah jawaban secara ilmu manajemen pemasarannya seperti apa. Kenapa harus kualitas pelayanan yang paling besar pengaruhnya? karena menurut saya dari kualitas pelayanan itulah eh, customer akan merasa lebih puas. Yang dimaksud adalah pelayanan yang baik, yang sopan, yang ramah terhadap customer. Sehingga dengan merasa puas itulah nasabah akan
lebih sering datang untuk bertransaksi lagi. Karena Apakah cukup hanya dari itu saja? pelayanan itulah yang menunjukkan bagusnya pelayanan tersebut untuk kepuasan nasabah gitu. Kemudian hasil penelitian kamu, apakah sudah sejalan dengan teori yang kamu catat di bab 2? Men- menurut saya sudah sih kok. Setiap jawab yang seperti itu harus langsung memberikan alasannya. Kenapa? Eh, Oke, sambil kamu cari jawabannya, ini Zoom-nya hmm, saya close dulu karena udah mau habis waktunya. Nanti saya share link baru ya. iya, 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 ya kok. Thank you kok. Oke, cari jawabannya dulu ya.